Oke, langsung aja kita mulai pemaparan kali ini ya. Kita bakal membedah tuntas gimana sih manajemen proyek modern itu udah berevolusi secara gila-gilaan. Kita nggak lagi ngomongin soal sekedar ngisi lembar kerja yang kaku atau checklist doang, tapi gimana kita beralih ke sistem pengiriman nilai yang super dinamis. Jadi, kalau Anda penasaran gimana para profesional beneran kerja di lapangan saat ini, Anda udah di tempat yang tepat. Untuk membedah ini, perjalanan kita bakal ngelewatin 5 tahap krusial nih. Mulai dari ngedefinisin ulang proyek modern, terus ngebandingin pendekatan tradisional sama agile, ngeliat gimana lingkungan organisasi ngebentuk cara kerja kita, ngebahas pentingnya mindset agile, sampai akhirnya ngebongkar strategi, penyesuaian, dan nilai yang dihasilkan. Kita masuk ke bagian pertama, mendefinisikan proyek modern. Mari kita mulai dari fondasinya dulu nih, buat mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya makna dari sebuah proyek di era sekarang ini. Karena jujur aja, apa sih yang bikin sebuah proyek itu dibilang sukses saat ini? Itu bukan lagi cuma soal tenggat waktunya aman atau anggaran yang nggak jebol. Coba deh tanya ke diri sendiri. Gimana faktor-faktor kayak kematangan organisasi, ketersediaan sumber daya, dan yang paling penting komunikasi tim, itu bisa dorong perubahan yang nyata. Memahami masalah inti dan apa yang sebenarnya dibutuhkan, itu ibarat fondasi utama buat nyiptain nilai di bisnis apapun. Nah, rentang waktu ini ngasih gambaran yang sangat jelas soal pergeseran industri kita. Coba bayangkan, di tahun 1969, waktu Project Management Institute didirikan, fokusnya itu murni ke peralatan dan pemenuhan persyaratan. Lurus aja gitu. Terus, boom, tahun 2001 muncul Agile Manifesto. Dan sekarang lihat di tahun 2022, kita udah beralih ke pandangan sistem yang holistik banget. Pergeserannya kerasa banget kan? Kita pindah dari yang awalnya cuma sibuk ngasilin output, jadi gila-gilaan fokus buat ngedorong outcome strategis yang benar-benar ngasih nilai nyata. Sekarang di bagian kedua, kita bakal ngebandingin pendekatan tradisional dengan agile. Dan yang paling menarik di sini adalah ngeliat gimana metode buat ngirim nilai itu beda banget secara fundamental. Kalau kita taruh kedua paradigma ini bersebelahan, ketegangannya kelihatan banget ya. Di satu sisi ada prediktabilitas tradisional, di sisi lain ada adaptasi modern yang super cepat. Pendekatan berbasis rencana itu jalannya linear. Fase baru bisa mulai kalau fase sebelumnya udah kelar, dan nilainya biasanya baru kerasa di akhir banget. Nah, sebaliknya, pendekatan berbasis perubahan itu iteratif. Disetir langsung sama product owner dan ngasih nilai secara terus-menerus, berkat umpan balik pelanggan yang nggak pernah putus. Coba perhatiin juga gimana struktur manajemennya ikut berevolusi. Dulu tuh kita bergantung banget sama Project Management Office atau PMO yang sifatnya suportif, ngendaliin, atau bahkan nyuruh-nyuruh banget dalam ngelola tim. Sekarang, kita ngelihat pergeseran besar ke arah Agile Centers of Excellence atau ACOE. Mereka ini nggak cuma ngelola loh, tapi lebih ke ngeberdayain tim, ngebangun mindset gesit, dan ningkatin kapabilitas di seluruh organisasi. Ini benar-benar perubahan filosofi yang masif. Lanjut ke bagian ketiga, soal lingkungan organisasi. Yuk kita perbesar sedikit pandangan kita ke tempat di mana proyek itu beneran kejadian, ngelihat struktur yang secara nggak langsung mendikte realitas kerjaan Anda sehari-hari. Coba deh ingat-ingat proyek terakhir Anda, terus cocokin sama matriks ini. Di sini bakal kelihatan persis gimana struktur organisasi mendikte sumber daya dan otoritas Anda. Kalau Anda ada di struktur fungsional, ya otoritas Anda sebagai manajer proyek hampir nggak ada. Tapi kalau organisasinya berorientasi proyek, Anda punya kendali penuh sama tim yang dedikasinya 100%. Paham posisi Anda di matriks ini tuh krusial banget buat ngelewatin drama politik kantor dan keterbatasan sumber daya. Nah, poin pentingnya ada di dua akronim yang sering bikin pusing ini. Tapi sebenarnya simpel banget kalau disandingin. EEF atau faktor lingkungan perusahaan itu intinya kondisi-kondisi di luar kendali Anda, kayak kondisi pasar di luar sana atau infrastruktur di dalam kantor. Sementara OPA atau aset proses organisasi itu ibarat senjata internal Anda. Ini tuh kayak kebijakan, prosedur, template, atau pelajaran berharga dari masa lalu yang bisa Anda pakai buat nyuksesin proyek. Dan visual ini dengan brilian ngambarin jaringan digital yang super luas dan kompleks tempat kita kerja. Sebagai manajer proyek, Anda nggak hidup di dalam gelembung. Anda harus bisa bermanuver, ngelewatin faktor-faktor eksternal yang kompleks, mulai dari volatilitas politik, kondisi ekonomi yang naik turun, sampai tren teknologi. Kesuksesan proyek Anda benar-benar bergantung sama seberapa jago Anda baca kondisi di luar sana. Kita masuk ke bagian 4, menerapkan pola pikir agile. Mari kita selami lebih dalam paradigma berbasis perubahan ini, yang udah bikin gebrakan besar-besaran di industri. Nah, ini dia kutipan legendaris yang memulai semuanya di tahun 2001. Poin paling krusial dari pernyataan ini adalah pengakuan bahwa, oke, proses dan alat itu memang penting, tapi menghargai interaksi antar individu itu jauh lebih bernilai.
Sama halnya kayak punya produk yang benar-benar berfungsi dan bisa ngerespons perubahan dengan cepat, itu bobotnya jauh lebih berat dibandingkan sekedar ngurusin dokumentasi tebal atau negosiasi kontrak yang super alot. Dari manifesto tadi, lahirlah 12 prinsip. 6 prinsip pertama ini benar-benar fokus banget ke hiperkolaborasi, mengutamakan kepuasan pelanggan lewat pengiriman yang cepat. Dan yang gila dari konsep ini tuh, perubahan kebutuhan di tengah jalan nggak dianggap bencana. Malah itu dianggap sebagai keuntungan kompetitif buat pelanggan. Makanya kerjasama harian antara tim bisnis dan pembuat produk, plus ngobrol langsung tatap muka, itu jadi kunci banget di fase ini. Lanjut ke 6 prinsip kedua yang ngunci fokusnya di keberlanjutan dan kesederhanaan. Patokan progresnya itu cuma satu, produknya jalan nggak? Dan ritme kerjanya harus stabil terus-menerus. Saya pribadi suka banget sama prinsip yang nekenin soal kesederhanaan, yaitu seni memaksimalkan kerjaan yang tidak perlu dilakukan. Semuanya ini digerakin sama tim yang bisa ngatur diri mereka sendiri dan rutin evaluasi biar makin efektif dari hari ke hari. Tapi tolong ingat satu hal ini ya, ada beda yang jauh banget antara sekedar melakukan prosesnya sama benar-benar punya pola pikirnya. Siapa aja bisa kok ikut rapat harian 10 menit atau kerja pakai siklus pendek. Tapi kelincahan yang sesungguhnya itu pas Anda udah menginternalisasi nilai-nilai fleksibel dan gak alergi sama perubahan, terlepas dari apapun praktek spesifik yang Anda pakai. Ini murni soal nilai-nilai dan seberapa adaptif perilaku Anda. Terakhir, bagian kelima, strategi, penyesuaian, dan nilai. Kita udah sampai di level makro nih buat ngejawab pertanyaan, kenapa sih semua metodologi ini penting banget buat bisnis secara keseluruhan? Ini dia gambaran besarnya. Manajemen proyek organisasional atau OPM itu adalah kerangka pamungkas buat ngeksekusi strategi. OPM ini yang ngatur harmoni di setiap level operasi, mulai dari portofolio, turun ke program, sampai ke proyek individual. Tujuannya, biar semuanya sejalan, baik secara internal maupun eksternal, buat ngewujudin visi besar perusahaan. Sistem ini napasnya cuma satu, yaitu ngirim nilai yang sesungguhnya. Coba deh perhatiin gimana rapinya hierarki ini. Lihat gimana satu proyek aja tuh didesain buat ngedorong tujuan spesifik. Terus proyek-proyek yang saling nyambung digabungin jadi satu program, biar manfaatnya lebih nendang. Nah, pada akhirnya program-program ini bakal masuk dengan sangat rapi ke dalam portofolio yang ngawal target strategis tingkat dewa di perusahaan. Semuanya benar-benar saling terkait layaknya kepingin puzzle raksasa. Dan karena kita tahu setiap lingkungan proyek itu unik banget, nggak ada yang namanya jurus satu ukuran buat semua. Makanya penyesuaian itu hukumnya wajib. Anda harus terus-menerus dan secara iteratif nyesuaiin pendekatan kombinasi Anda biar pas sama konteksnya. Anda pilih pendekatannya, ngakalin prosesnya biar cocok sama siklus produk, dan yang paling krusial, nyesuaiin praktik itu sama budaya dan lingkungan sekitar Anda. Sebagai penutup pemaparan kali ini, saya mau ninggalin satu tantangan buat Anda. Kalau kita ngomongin lanskap profesional saat ini, ngerti teknis aja nggak cukup. Anda butuh cara kerja yang fleksibel, keterampilan interpersonal yang kuat buat mimpin perubahan, dan pastinya insting bisnis yang tajam. Jadi pertanyaannya, gimana Anda bakal ngegabungin ketiga hal ini biar nggak cuma sekedar jadi mandor tugas, tapi benar-benar jadi penggerak strategi yang ngasih nilai nyata buat organisasi? Dipikir-pikir ya, sampai jumpa di pemaparan berikutnya.